Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fitrian, NIM terakhir 145. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Enterprise Risk Management. Irfan Fahmi mendefinisikan risiko sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang sesuatu keadaan yang akan terjadi nantinya, dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Dengan demikian, strategi yang baik adalah strategi yang juga memperhatikan risiko-risiko yang mungkin terjadi, baik dalam konteks internal maupun eksternal organisasi, dan melakukan antisipasi perlakuan risiko bila memang risiko tersebut menjadi kenyataan. Perusahaan tidak dapat menghindari risiko, sehingga perlu melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi terjadinya risiko. Langkah-langkah tersebut dinamakan Enterprise Risk Management atau ERM. Pada bulan September 2004 mempublikasikan ERM atau Enterprise Risk Management sebagai suatu proses manajemen risiko perusahaan yang dirancang dan diimplementasikan ke dalam setiap strategi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Enterprise Risk Management disclosure adalah informasi yang berkaitan dengan komitmen suatu perusahaan dalam mengelola risiko. Menurut Meizaroh dan Lucianda, manajemen risiko atau Enterprise Risk Management merupakan suatu strategi yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengelola semua risiko dalam perusahaan. Pendekatan terhadap pengelolaan risiko organisasi sering disebut dengan manajemen risiko. Menurut Edo dan Luciana, manajemen risiko adalah proses di mana metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola risikonya yang berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan, dan risiko merupakan bagian yang ada di dalam suatu bisnis. Berdasarkan pengertian Enterprise Risk Management di atas, yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa Enterprise Risk Management itu merupakan strategi perusahaan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang ditempuh agar dapat mengelola risiko untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan perusahaan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliati. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang kegunaan Enterprise Risk Management. Menurut Darmawi, manajemen risiko suatu perusahaan, manfaat manajemen dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, manajemen risiko mungkin dapat mencegah perusahaan dan kegagalan. Manajemen risiko dapat memberikan laba secara tidak langsung. Selanjutnya, adanya ketenagaan pikiran bagi manajer yang disebabkan oleh adanya perlindungan terhadap risiko murni merupakan harta non-material bagi perusahaan itu. Dan yang kelima itu manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni, dan karena kreditur, pelanggan, dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang dilindungi, maka secara tidak langsung menolong meningkatkan public image. Sedangkan menurut Darmawi, hal tersebut dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan berurutan. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, pengukuran risiko. Dan yang ketiga, pengendalian risiko. Menurut Ilham Fahmi, dengan diterapkan manajemen risiko di suatu perusahaan, ada beberapa kegunaan atau manfaat yang akan diperoleh, yaitu yang pertama, perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati. Selanjutnya itu mampu memberikan arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek maupun secara jangka panjang. Ketiga, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selaku menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian dari segi finansial.
Yang keempat, memungkinkan perusahaan memperoleh resiko kerugian yang minimum. Dan yang kelima yaitu dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail, maka arti perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya tentang pengungkapan enterprise risk management. Nah, pengungkapan manajemen risiko adalah sebagai pengungkapan atas risiko yang dikelola oleh suatu perusahaan dalam mengendalikan risiko yang berkaitan di masa yang akan mendatang. Nah, pengungkapan risiko ini upaya perusahaan untuk menjelaskan kepada pengguna tahunan atau pengguna laporan tahunan yang mana laporan yang tidak sesuai dan yang mana laporan yang sudah sesuai, sehingga dapat dijadikan faktor pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, sedangkan manajemen risiko adalah proses di mana metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola risikonya yang berhubungan dengan sebuah pencapaian dalam mencapai sebuah tujuan perusahaan. Dan risiko merupakan bagian yang ada di dalam suatu bisnis ataupun suatu perusahaan. Nah, pengungkapan ini kita mengungkapkan risiko-risiko yang akan ada dalam sebuah perusahaan atau sebuah bisnis untuk minimalisir adanya risiko di masa yang akan mendatang. Jadi, dengan mengungkapkan risiko-risiko apa saja yang kita hadapi, kita dapat atau kita gampang mengambil sebuah keputusan dalam sebuah menghadapi risiko tersebut. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan karena pembagian saya cuma pengungkapan enterprise risk management. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'adatul Maghfirah. Saya sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang kerangka Enterprise Risk Management. Enterprise Risk Management mempunyai 8 kerangka yang saling berkaitan. Yang pertama, lingkungan internal. Yang kedua, penetapan tujuan. Yang ketiga, identifikasi kejadian. Yang keempat, penilaian risiko. Yang keempat, respon atau risiko. Yang keenam, kegiatan pengawasan. Yang ketujuh, informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah pemantauan. Beralih kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang lingkungan internal atau internal environment. Dalam sebuah organisasi apa saja, pengendalian internal, lingkungan internal itu sangat berpengaruh terhadap perusahaan karena keberadaan lingkungan internal itu sangat krusial. Oleh sebab itu, dalam kerangka ini, lingkungan internal itu dijadikan pertama yang harus kita ketahui atau identifikasi apa saja risiko yang ada di lingkungan internal tersebut. Kemudian yang kedua adalah penentuan tujuan atau objective setting. Tujuan perusahaan harus ada terlebih dahulu sebelum kita akan mengidentifikasi sebuah masalah, sebuah risiko yang akan timbul di perusahaan kita. Artinya apa? Artinya penetapan tujuan yang akan kita kelola atau tujuan yang berpotensi untuk mempengaruhi perusahaan harus ada terlebih dahulu sebelum kita ingin mengidentifikasi masalah-masalah yang akan timbul ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi kejadian. Kejadian internal, eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan perubahan harus diidentifikasi dan dibedakan antara risiko dan peluang. Jadi baik kejadian internal atau eksternal itu sama-sama harus diidentifikasi, bukan hanya internal saja atau eksternal saja. Dan juga kita harus bisa membedakan antara risiko dan peluang karena keduanya itu ada kemiripan-kemiripan yang harus kita tahu bedanya itu terletak di mana saja seperti itu.
Kemudian yang keempat adalah penilaian risiko. Risiko dianalisis dengan memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi dan dampaknya sebagai dasar bagi penentuan pengelolaan risiko tersebut. Kemudian yang kelima adalah respon risiko. Manajemen memilih respon risiko untuk menghindari, menerima, mengurangi, atau mengalihkan dan mengembangkan satu set kegiatan agar risiko tersebut sesuai dengan toleransi. Kemudian kerangka yang keenam adalah kegiatan pengendalian. Kebijakan dan prosedur ditetapkan dan diimplementasikan untuk membantu memastikan respon risiko berjalan dengan efektif. Kemudian yang ketujuh adalah informasi dan komunikasi atau information and communication. Informasi yang relevan diidentifikasi, ditangkap, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang memungkinkan setiap orang menjalankan setiap tanggung jawabnya. Artinya apa? Artinya informasi yang kita dapat itu benar-benar harus relevan, sehingga ketika informasi itu relevan akan kita identifikasi, ditangkap, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang memungkinkan setiap orang menjalankan setiap tanggung jawabnya. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan atau monitoring. Keseluruhan proses IMR atau Interest Risk Management dimonitor dan modifikasi dilakukan apabila perlu. Pengawasan dilakukan secara melekat pada kegiatan manajemen yang berjalan terus-menerus melalui evaluasi secara khusus atau dengan keduanya. Jadi pengawasan ini bukan hanya dilakukan satu kali atau dua kali, tapi terus-menerus harus kita awasi dari setiap step-step yang sudah dilakukan dari awal. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita lanjutkan di sisi tanya jawab. Terima kasih.